Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 15 September 2024, pukul 9.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolekta syukur HUT ke-89 KPM Jumat 6 September 2024 pukul 9 sebesar Rp8.367.500 dan syukur sebesar Rp1.095.000. Penerimaan kolekta Minggu 8 September 2024 pukul 9.00 WIB sebesar Rp13.274.000. Syukur sebesar Rp2.347.000. Persepuluhan sebesar Rp807.000 dan sarana fisik sebesar Rp957.000. Penerimaan kolekta Minggu 1 September 2024 pukul 18.00 WIB sebesar Rp12.937.000. Syukur sebesar Rp1.069.000. Persepuluhan sebesar Rp1.215.000. Sarana fisik sebesar Rp926.000 dan sada sebesar Rp592.000. Kebaktian Minggu 15 September 2024 saat ini dilayani oleh Pendeta J. Manuputi. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Bukit Doa. Pembacaan Alkitab dari 2 Korintus 1 ayat 12 hingga 24. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Nona Julia Siloi dan Bapanus Talakua. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian pelengkap kedua jemaat nomor 21 bait 1 dan 5. Lagu jabat tangan nyanyian PKJ nomor 183. Jemaat, setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Ambon 15 September 2024. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta R.A. Rikumahwa MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Mari kita bersama-sama mengungkapkan puji-pujian seturut adaptasi dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Ialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kita orang nyanyikan PKJ 209, Kasih Setiamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihannya atas segala dosa kita. Ya Tuhan, yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana. Hidup kami menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Dosaku
Allah kami, janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolonglah kami, ya Allah, menyelamatkan kami demi kemuliaan nama-Mu. Ya Allah yang penuh rahmat, kami mengaku bahwa kami pun turut pula melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan kami, yang menyelamatkan, mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jamahan tangan-Mu, yang menyelamatkan kasih-Mu yang menghidupkan dan kuasa-Mu yang memampukan. Jemaat, marilah kita memuji Tuhan sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Kami memuji Engkau, kami memasyurkan nama-Mu. Ya Yesus, anak tunggal Allah, ya Kristus, anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami, yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami, yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, di pagi ini kita akan membaca Alkitab, tapi sebelumnya mari kita berdoa.
Ya Roh Kudus, kami mohon bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab yang menjadi inti pemberitaan kita di pagi ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-24. Pembacaan Alkitab di saat ini terambil dari 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-24 dengan perikop perubahan dalam rencana Paulus. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suatu hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan. Dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya, seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami, seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak. Tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kami percayai, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya, kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Demikianlah firman Tuhan.
Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Kristus bagi ketong semua. Kita harap di pagi ini kita orang menikmati dengan sukacita janji pemeliharaan Allah yang memberikan hari baru setiap saat di dalam sukacita, di dalam keteguhan iman dan pengharapan yang tidak putus-putusnya. Bagian bacaan ketorang pagi ini dari kalender pembacaan GPM bercerita tentang hal yang biasa-biasa saja, hal yang sehari-hari ketorang alami dalam kehidupan, hal yang sudah umum ketorang lakoni dalam relasi antar sahabat, antar keluarga satu dengan yang lain, hal yang ketorang bilang dari mulut setiap saat. Ingatan dan janji tinggal janji. Janji di muka putar balik di belakang. Ya. Soal janji ini kan adalah realitas dalam hidup sehari-hari. Tidak ada orang yang berhubungan tanpa janji. Bahkan orang menikah pun janji sehidup semati. Ya. Nanti hidup mau sama-sama, mati mau sama-sama, soal lain. Yang penting janji dulu. Nah, pagi ini bagian bacaan kita bicara tentang relasi Paulus dengan jemaat di Korintus terkait juga dengan janji-janji. Kita mengajak orang lihat beberapa poin dari sini dan semoga orang menimba sesuatu untuk diaplikasikan, diterapkan di dalam kehidupan, saling berhubungan satu dengan yang lain di dalam panggilan tugas dan tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan yang terpanggil untuk menjadi surat Kristus yang terbuka. Yang pertama, saudara-saudara, seringkali kita orang katakan ya dan amin. Ya, itu juga sesuatu yang sebagai orang percaya selalu diungkapkan. Amin selalu menandai akhir setiap doa, umumnya begitu. Ya, jadi kalau orang sembahyang panjang-panjang, pendeta sembahyang panjang-panjang, doa ayo belum amin-amin lagi. Ya. Atau kalau sembahyang pendek-pendek, dong bilang, ketong ada belum? Angka hati baik-baik lagi, so amin. Ya. Persis macam jet begitu, bubah, amin. Ya. Tapi ada yang orang tinggal tunggu, ayo cepat-cepat juga. Lain kode lain, so amin. Oh, mari masuk sudah, so amin. Ya. Jadi amin menandakan akhir penutup dari sebuah doa. Umumnya orang beranggapan demikian. Padahal makna amin jauh dari sekedar tanda baca. Titik. Tanda seru atau tanda pagar yang diucapkan dalam setiap doa. Dari bacaan ketorang hari ini, Paulus menegaskan bahwa kata amin mengandung kebenaran yang luar biasa. Satu kata pendek, amin 4 huruf. Bukan sekedar penutup doa, tapi deklarasi iman yang membantu kita untuk melihat bahwa janji-janji Allah telah terwujud di dalam diri kita. Karena itu setiap saat orang katakan amin, itu ungkapan penegasan iman bahwa jadilah demikian Tuhan dalam hidupku. Kita mengamini janji-janji Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita dan setiap saat kita mengungkapkan amin sebagai bukti iman yang benar-benar. Ketika kita mengatakan amin, kita menyatakan iman percaya kepada Bapa Surgawi untuk mewujudkan doa dan permohonan kita. Adakah saudara dalam minggu ini meyakini bahwa janji-janji Tuhan sedang digenapi sehingga saudara katakan amin? Ataukah kita sedang bergumul dengan amin yang tertunda, Pak, kita belum bisa bilang amin. Bagaimana kita bilang amin? Sementara masih ada sangat banyak pergumulan keluarga, sing amin-amin Bapak. Penderitaan ini sing amin-amin. Ya, seringkali kita bicara begitu. Pergumulan ini sing amin-amin Bapak. Ini sesuatu yang ada dalam realitas iman dari hari ke hari. Paulus mengajarkan kepada kita bahwa daya dan amin itu membutuhkan
sebuah ketahanan dan kepastian iman. Ketika kita menyatakan amin, kita meneguhkan pengharapan bahwa Tuhan yang telah bertindak kemarin sedang bertindak hari ini dan akan bertindak ke depan. Ketika kita menyatakan amin, kita menyatakan bahwa apa yang Tuhan kehendaki for ketorang ada di dalam waktu Tuhan, kebebasan Tuhan untuk memberikan yang terbaik. Ketika ketorang menyatakan amin, ya dan amin, ketorang meletakkan diri dalam-dalam secara rendah di bawah rencana dan rancangan Tuhan dan bukan rencana kita. Ya. Ketika ketorang menyatakan amin, ketorang memproklamirkan sebuah sikap iman yang tidak jumawa, sebuah sikap etis yang rendah hati, bahwa hidup kita ditentukan semata-mata oleh anugerah dan janji-janji Tuhan di dalam Kristus. Tidak pernah tidak, tetapi ya dan ya dan ya. Ya banyak orang nanti yang sabar, marah-marah. Ketung sumbayang, pai lo kok buka pakaian itu lah balik muka ke gunung juga. Lebih cepat. Tapi ada orang-orang Bapak Ibu di ujung pengharapannya ketika dia sudah hampir putus asa, tiba-tiba dia menunduk, menangis dan berguling-guling dan bilang, Tuhan menjawab saya dengan cara yang bukan saya inginkan tapi yang saya butuhkan. Jawaban Tuhan tidak pernah saya duga. Lama panjang saya bersungut-sungut, tapi sekali Tuhan menjawab ternyata melampaui apa yang saya pikirkan dalam hidup saya. Apa yang saya inginkan dalam keinginan-keinginan daging saya. Karena itu setiap saat mintakan di dalam ketahanan dan keteguhan, Tuhan artikan bagi kita orang maksud, rencana dan rancangan Tuhan. Orang Korintus bersungut-sungut. Seakan-akan janji Paulus adalah janji ya. Seperti banyak orang yang kemudian tidak ditepati ketika dia terlambat dan lain-lain. Tapi Paulus mau menegaskan bahwa ia berjanji di dalam Allah yang memberikan atau yang mengutus dia untuk datang kepada jemaat di Korintus. Janji dia bukan janji tinggal janji, bukan janji ya apa lagu apa dulu-dulu tuh. Janji tinggal janji dan segala macam-macam. Engkau berjanji, engkau ya yang mengingkari. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, ya. Kau yang lapar bicara lain, kenyang bicara lain. Kalau yang betul di hadapan, putar balik di belakang. Itu sangat kaya dengan lagu-lagu begitu dalam narasi lagu-lagu Ambon Bapak Sumbayan. Tapi itu ekspresi tanpa sadar, ekspresi iman, ekspresi kegelisahan, ekspresi dari kritik sosial untuk membilang jangan bikin janji kalau bisa menepati. Dan Paulus ada di dalam jebakan itu ketika orang-orang Korintus bilang, "Ali ini janji datang perlia ketong. Sekarang balik tunda kembali." Paulus bilang, "Ya tetap ya di dalam Tuhan. Bukan ya habis itu tidak. Bukan ya habis itu tidak. Bukan sama Thomas yang tidak percaya Tuhan sudah bilang Kristus bangkit dan hadir di antara Thomas. Iya, tapi kalau aku belum melihat tangannya luka dan lambungnya luka, aku tidak percaya. Ya tapi. Paulus bilang tidak. Bukan seperti seorang laki-laki kaya yang datang dan mau mengikuti Yesus dan Yesus janjikan dan dia bilang, tapi izinkan saya Tuhan untuk pulang, dan Yesus bilang tidak, sekali ya, iya. Karena sekali kita katakan ya kepada Allah di dalam Kristus yang selalu ya, maka dia tidak pernah ingkar janji. Ya di dalam Kristus adalah sebuah kepastian iman, kepastian penyertaan, kepastian yang membuat hati selalu bergelora dengan harapan.
Apalagi harapan terhadap kepastian janji Allah di tengah kehidupan di mana janji bisa diucapkan macam-macam. Janji Yesus ya dan amin bukan janji pilkada. Janji Yesus ya dan amin bukan janji-janji yang diumbar-umbar tanpa ada dasar dan sandaran imannya. Janji-janji yang arogan, yang tidak rendah hati adalah janji berdasarkan kalkulasi diri sendiri. Terhadapnya orang boleh bilang ya, tapi ya yang kosong, ya yang sebentar, tidak, ya tidak, ya tidak, ya tidak. Ya. Kalau ke darah. Persis macam lelamong. Angin tiup ke kiri, ya jadi tidak. Angin balik ke kanan, tidak jadi ya. Ini kan sesuatu yang hari-hari kita alami. Jadi bagian firman ini memberikan penegasan soal janji Allah di dalam Kristus yang ya dan amin. Itu mengilhami Paulus untuk menegaskan kepada jemaat di Korintus, jangan bersungut-sungut, jangan marah, jangan tuduh. Beta bukan penipu. Karena sekali beta bilang ya di dalam pengakuan kepada Kristus, yang lebih dahulu ya di dalam beta pun tugas dan panggilan pelayanan. Tunggu saja dan beta akan datang. Dan katakan amin. Bapak Ibu, kita harus setiap saat menjadi surat Kristus yang terbuka. Terpanggil untuk menyatakan ya dan amin. Bukan saja di dalam kata-kata dan pikiran, tapi juga di dalam kelakuan, di tengah relasi-relasi yang ada. Disitulah kita bersaksi. Anak-anak Tuhan yang otentik di dalam imannya adalah mereka yang menginternalisasi janji Allah bagi kehidupannya dan menyatakannya di dalam realitas sehari-hari. Otentik di dalam iman. Selebih dari itu, imannya KW. Dan seringkali ketemu iman KW. Karena seringkali kita orang mengekspresikan apa yang bukan, atau mengekspresikan secara lain dari apa yang kita yakini. Kita yakini janji Tuhan ya dan amin, setiap saat kita katakan ya dan amin. Tapi dalam realisasi belum tentu kita ya dan amin di dalam tindakan. Kita masih terus berjuang dan Tuhan menguatkan Bapak Ibu untuk memasuki minggu yang baru di dalam perjuangan untuk mengatakan ya dan tidak, untuk meyakini bahwa dalam seluruh persoalan, tantangan, percobaan yang kita sedang hadapi, Tuhan sedang berkarya. Janjinya tidak pernah keliru untuk setiap saat mengatakan ya dan amin. Ya, ketika orang berdosa datang kepada Allah di dalam Kristus dengan segala kebutuhan dan kerendahan hatinya, menemukan Allah datang kepadanya dalam Kristus dengan segala janji-janjinya. Ketika orang-orang berdosa, kita semua bertemu dengan Allah yang kudus di dalam Kristus, yang didengarnya adalah